Pimpinan Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penistaan agama. Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah penyidik Bareskrim menggelar pemeriksaan pada Selasa 1 Agustus 2023. Sebelumnya, penyidik sudah terlebih dahulu melakukan pemeriksaan pada Panji Gumilang. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, memberi tanggapan soal penetapan tersangka terhadap Panji Gumilang. Ia mengungkap dirinya telah menduga Panji Gumilang akan ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, penetapan status tersangka tersebut sebenarnya hanya masalah menunggu waktu. Setelah penetapan tersangka Panji Gumilang, Mahfud MD mengatakan pemerintah akan menjamin hak pendidikan dari para santri Ponpes Al Zaitun. Dilihat dari segi pendidikan, lanjut Mahfud MD, Ponpes Al Zaitun tidak ada permasalahan. Atas perbuatannya itu, diketahui Panji Gumilang dijerat pasal berlapis hingga terancam 10 tahun penjara. Panji Gumilang, Penetapan tersangka Panji Gumilang, ya itu kan sudah saya katakan, penetapan tersangka itu hanya nunggu waktu. Polisi sudah cepat, ya. Polisi sudah cepat bekerja, tetapi memang masyarakat dan wartawan selalu bertanya kapan dan kapan. Sejak dulu saya sudah bilang ini pastilah tersangka karena sudah masuk ke penyidikan, sementara yang satu yang dilaporkan hanya satu, kan berarti tersangkanya dia. Cuma agar tidak ada yang terputus, polisi bekerja dengan cermat, mengundang ahli hukum pidana, ahli agama, ahli teknologi, ahli bahasa, bahkan juga menguji laboratorium forensiknya tentang ucapan-ucapan dia itu asli apa diedit, kalau dipotong bagian mana yang dipotong kan ketahuan semuanya. Dari situ kemudian dipanggil, tidak datang, kan tidak boleh paksa orang tidak datang sebelumnya. Baru datang kemarin langsung ditetapkan sebagai tersangka. Apakah belum ditahan? Sampai jam ini belum. Ya, karena kemarin itu diperiksa sebagai saksi. Dulu sesudah saksi dia dinyatakan tersangka, maka dalam waktu 24 jam sejak dinyatakan tersangka dan diperiksa di sana, dalam waktu 1 kali 24 jam itu harus jelas apakah akan ditahan apa tidak. Jadi kira-kira nanti paling lambat keputusannya jam 8 malam ini untuk ditahan apa tidak. Nah, apa alasan untuk ditahan? Pertama, prasyarat utamanya itu kalau ancaman hukum pidananya minimal 5 tahun. Ini lebih dari 5 tahun, itu prasyarat utama. Yang kedua, kalau yang bersangkutan dikhawatirkan tidak mau kerjasama, dipanggil, menghilang, tidak datang dengan berbagai alasan, itu tidak mau kerjasama. Yang ketiga, kalau penyidik khawatir yang bersangkutan kalau pulang menghilangkan barang bukti dan mengubah keadaan TKP, ya, tempat kejadian perkara, itu bisa ditahan. Lalu dikhawatirkan mengulangi perbuatannya. Kalau dikhawatirkan mengulangi lagi, kalau perbuatan sifatnya berkelanjutan, ya, itu bisa juga ditahan. Nah, apakah akan ditahan nanti ditunggu saja. Menurut saya syarat-syarat tentang itu saudara bisa baca sendiri, ya, apakah perlu ditahan atau tidak. Yang penting pemerintah akan kerja cepat. Nah, dalam pada itu sambil menunggu keputusan Polri untuk menahan yang bersangkutan atau tidak, kami sudah mengantisipasi untuk menjaga manajemen atau penyelenggaraan Pondok Pesantren Al Zaitun. Karena Pondok Pesantren Al Zaitun itu sebagai sebuah lembaga pendidikan pesantren, itu tidak ada masalah. Sehingga pemerintah memutuskan untuk menjamin kelangsungan pendidikan sesuai dengan hak-hak konstitusional para santri dan murid, gitu. Sehingga kita juga sudah mengantisipasi, mungkin dalam waktu 1 hari ini saya akan segera mengadakan rapat dengan PMK, dengan MENA, dengan Mendagri, dengan Menkumham, dan dengan Gubernur Jawa
Barat akan koordinasi untuk penanganannya agar pendidikan berjalan sebagaimana mestinya.